Assalamualaikum Lur. Kita dapat customer nih, ada pasien motor erecting. Tapi sebelum nanti kita kerjain, kita mau nge-review dulu ya Lur. Ini beliaunya baru beli, motornya seharga 10 juta. Permasalahannya adalah dengan harga 10 juta, ini dalam tanda kutip yatim piatu ya Lur. Yatim piatu itu ya paham lah. Seharusnya dengan harga 10 juta, kalau dari tampilannya sih oke, tapi motor ini jadi pilihan utamanya Lur. Motor ini tidak bertenaga, motor ini powernya nggak ada. Nah, kemarin waktu sebelum lebaran, saya sudah sempat cek sih, cuma baru sempat nanganinya itu sekarang. Ada beberapa hal, seperti kalau dibawa jalan, kalau hidupnya lamsangnya juga normal sih, cuma dari powernya nggak ada. Ini karburatornya memang baru, tapi ini KW banget. Karburatornya KW banget dan beberapa bagian mesinnya ini baut-bautnya memang baru diganti. Ya paham sih, biasanya orang kalau mau ngejual motornya itu kan ya Lur ya, itu pasti sebisa mungkin dibuat yang menarik, walaupun dalamnya ya belum tentu. Nanti kita coba lihat, ini orangnya udah pasrah, mau diapain aja monggo, yang penting powernya seperti julukannya lah, motor jambret. Motor jambret kalau larinya cepat 40 km per jam kan malu-maluin reputasinya Motor King ya Lur. Nanti kita cek. Pertama coba kita nanti cek, kita ganti karburatornya pakai yang asli, membrannya, kemudian dari kampas koplingnya juga, dari pistonnya, orangnya dan stang pistonnya ini minta dibikin halus. Nanti kita cek. Kalau memang perlu diganti, kita akan turunkan mesinnya Lur. Tapi sebelumnya dengan harga 10 juta, Motor King itu memang sekarang harganya lumayan mahal ya Lur. Motor King, coba teman-teman itu bisa lihat di berbagai marketplace yang ada di online. Harga pasarannya sih macam-macam. Ini dengan harga 10 juta, kalau untuk bodinya udah bagus. Cuma dengan kondisi yatim piatu harusnya tidak sampai seperti itu. Dan kondisinya pun harusnya powernya itu udah benar-benar siap diajak touring lah Lur. Nah itu yang bikin orangnya agak kecewa dan minta kita untuk memperbaiki. Nanti kita cek lebih jauh ya Lur. Ikuti terus Al-Fatah aja yang motor. Coba kita cek satu-satu lihat. Ini kalau dihidupi sih lamsangnya juga lumayan enak. Nah, sekali pancal juga motornya hidup. Ini berdebu kemarin karena di bengkel kita tinggal lebaran dulu ya. Ini suaranya ketahan di knalpot. Knalpotnya idealnya nanti juga ini dibedel untuk bersihin kotoran-kotoran yang ada di dalam. Nah ini karburatornya ini tidak terlalu baru sih ya, cuma ini powernya kurang gahar. Sebenarnya bisa saja kalau untuk karburator itu kita setting sampai kombinasi antara udara dengan bahan bakarnya itu pas sesuai dengan yang diminta oleh mesin. Cuma secantik-cantiknya imitasi pasti akan lebih yahut kalau kita ganti dengan karburatornya yang asli Lur. Lagi pula pemiliknya pengen dapat performa motor King yang sesungguhnya. Ini mesinnya juga bocor ya. Ini bisa jadi karena terlalu banyak konsumsi oli sampingnya. Oli sampingnya terlalu boros, jadinya dia bocor seperti ini. Baut-bautnya ini baru diganti semua memang. Ya supaya cantik lah, supaya dijualnya juga mahal. Biasa itu Lur. Ini langkah pertama, kita akan ngecek dulu mulai dari pengisi CDI dan juga kiproknya. Kita cek dulu, kalau dia memang masih standar berarti tidak perlu kita ganti. Kita akan fokus untuk membuat motornya performa mesinnya jadi lebih handal Lur. Kita cek satu-satu. Oke Lur, ikuti terus Al-Fatah Jaya Motor. Nah ini dia penampakannya Lur. Sudah buka baju sama buka tangki. Nah inilah baru terlihat aslinya. Ini saya lanjutkan dulu reviewnya Lur ya. Ini pertama CDI. CDI ini udah jelas imitasi. Nah CDI ini kalau bagian karetnya ini bening, itu udah pasti imitasi. Terus dia polosan, nggak ada sama sekali label-label angka-angka kode part dan lain-lain. Dan kabelnya ini bening, kabelnya ini cerah, lembek. Udah pasti CDI-nya ini imitasi. Kemudian kiproknya kiproknya ini bekas Lur, baru dipasang kayaknya sebelum dijual. Ya, cuma karena dia juga tidak pakai speedo dan lain-lain, lampunya juga kelip-kelip. Ya ini pasti butuh pergantian juga. Nah ini juga yang jadi perhatian,
kabel bodinya ini udah diputus sama sekali, udah diputus sana sini maksudnya. Yang bagian ke belakang juga hanya ada untuk lampu stop, sedangkan untuk yang lain-lainnya nggak ada. Ini juga sudah diputusin, udah dilepasin, udah rakit-rakitan nih. Dan solasinya seperti yang selalu saya jengkelkan itu lur, kenapa selalu memakai plastik ini compact, pakai plastik itu sangat tidak disarankan gitu. Kemudian filternya tidak ada, filter box filternya tidak ada. Untuk koilnya ya tidak masalah sih, kalau koil yang penting dia masih bisa memercikan bunga api, tidak masalah. Ini perlunya kita berhati-hati beli motor ya. Harga 10 juta dengan kondisi motor seperti ini tentunya tidak layak. Kalau ngelihat tampilan luarnya, firingnya, kemudian tangkinya memang mengkilat, tapi ketika udah dibuka dalamnya gini baru ketahuan. Ini kalau kita mau menghidupkan speedonya seperti permintaan pemiliknya, maka kita harus merakit ulang nih lur untuk kabel bodinya. Mulai dari indikator lampu netral, indikator personeling, top speed, high beam, indikator rating. Nah ini aja udah hilang anunya, tombolnya. Kemudian ini untuk lokasi RPM-nya, kabel RPM ini juga udah tidak ada, banyak sekali yang tidak ada. Nanti saya akan masih melanjutkan untuk membuka membran, kemudian blok piston sama ngecek untuk pickup coilnya, pickup coil sama spool pengapian. Nanti kita ukur, setelah semua kita dapat datanya, kita akan berkabar ke orangnya. Setelah itu keputusannya tetap di orangnya. Kalau semua mau diperbaiki atau dikembalikan ke kondisi seperti motor King standar, pastinya biayanya juga cukup banyak ya lur. Karburator, kemudian tadi saya tidak berasumsi untuk mengganti CDI, tapi kalau CDI imitasi seperti ini pasti performanya tidak akan maksimal lur. Nah nanti video seperti ini juga saya biasa jadikan laporan kepada pemiliknya, supaya pemiliknya nanti bisa melihat secara real kondisi motornya. Oke lur, saya lanjutkan dulu untuk membuka karburator dan juga membran dan piston. Stay terus ya lur. Lanjut lur, ini sudah saya buka untuk blok sama pistonnya, juga untuk pompa olinya. Pompa oli ya seperti kebanyakan motor King yang sudah lama ya, ini sudah digantung, jadi bukan lagi terkonek ke kabel gas. Nah yang jadi masalah ini adalah ini untuk bloknya. Bloknya ini sudah berkali-kali di kolter, akhirnya dia sudah pakai sok-sokan. Dan sok-sokannya ini masangnya kurang halus ya. Bahkan untuk ngencangkannya ini sampai pakai baut kayak gini. Aduh, bautnya kiri kanan lagi ada 4 tuh. Nah akhirnya karena baut itu juga ada badannya ya, akhirnya ini lur. Nah tempat bautnya ini nggak halus, makanya dia membuat cacat di dalam linernya. Nah ini yang makanya menyebabkan suaranya juga kasar banget. Dan juga untuk portingannya ini udah ada, tidak terhitung sudah portingannya ini, sudah tidak ada hitungannya, makanya tenaganya benar-benar ngedrop tuh. Dan juga semua linernya, blok silindernya ini udah baret semua. Pasti utamanya juga disebabkan karena bersentuhan dengan bautnya ini pistonnya, makanya juga bunyinya kasar. Nih pistonnya juga udah, aduh blok banget, dan juga udah pada baret semua lur, pada baret ya. Pasti seperti ini tidak akan keluar powernya, stang pistonnya juga oblak. Nah kalau seperti ini pilihan terbaik adalah bloknya ini diganti. Kalaupun nanti juga kita pasang liner yang baru, dipasangkan liner baru di tukang bubut, tapi karena lubang-lubang ini ya, lubang transport, lubang bilasnya semuanya sudah melebihi standar, jadi juga tidak akan membuat motor ini keluar tenaga dengan maksimal. Apalagi ini kan motor harian ya, bukan untuk dipakai trek-trekan. Seperti itu. Kemudian untuk pulsernya juga sudah saya buka. Tadi yang untuk kabel pulsernya warna putih strip biru, strip ini putih strip hijau. Ini sudah saya ukur, tahanan standarnya ini adalah 80. Turun-turunnya dia boleh sampai di 50 ohm. Ini hanya dapat 30. Berarti memang sudah untuk pickup coilnya
tahanannya udah jauh berkurang. Sementara kalau untuk spool apinya, ini yang kabelnya warna hitam strip merah, ini tahanannya masih 212, masih standar aja, jadi masih bagus. Jadi selain CDI yang imitasi, untuk pickup coilnya ini juga wajib kita ganti. Karena kalau sudah kurang dari separuhnya tahanannya, pasti juga powernya nggak akan keluar, lur. Nah, mungkin ini review keseluruhan ya, motor King seharga 10 juta dengan kondisi yang seperti ini. Nanti kita akan minta masukan dari pemiliknya. Kalau mau di standarkan, ya bisa, pasti bisa. Hanya ya biayanya lumayan karena masih harus mengganti blok, piston, stang piston, kemudian CDI, kemudian pickup coil, pickup pulsernya. Kemudian kalau kabel bodi sementara kita bisa merakit ulang saja. Kecuali kalau memang nanti pemiliknya. Nah, untuk menstandarkan juga bisa, pasti bisa. Hanya butuh biaya yang cukup besar. Kita akan mengganti blok, piston, stang piston, CDI, dan juga pickup coilnya. Belum lagi kalau untuk kabel bodinya, jika pemiliknya ingin mengaktifkan speedonya, kita bisa merakit satu-satu, tapi butuh kabel yang banyak dan waktunya ya, lur. Jadi lebih baik mungkin ganti kabel bodi yang baru juga satu set, itu jauh lebih baik. Karburator juga harus ganti. Ya, akhirnya biayanya jadi besar. Motor King 10 juta dengan kondisi mesin yang tidak karu-karuan. Ya, mudah-mudahan abangnya, pemilik motornya bisa sabar untuk membiayai karena udah kadung dibeli. Jadi mau tidak mau ya dilanjutkan supaya performanya kembali enak dan beli motornya jadi puas. Oke, lur, sementara ini dulu kita akan berkabar ke pemilik motornya. Nanti jika pemilik motornya setuju, kita akan merakit ulang dari awal untuk mesinnya, dari mesin, elektrik, dan juga untuk komponen-komponen lainnya. Oke, lur, tetap ikuti Alfata Jaya Motor untuk mengikuti kelanjutan dari motor dilema King ini. Oke, lur, jangan lupa subscribe, like, dan teruskan video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat informasi. Dan terus sehat-sehat selalu, lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.